Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, peserta diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, saya Robi Effendi sebagai moderator pada kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak angkatan 9. Untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Mari kita simak sambutan dari Bapak Kepala SMA N1 Pleret kepada Bapak Wahyu Yuwana SPD MPD. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari sekian kalinya kegiatan diseminasi ini, diseminasi budaya positif di sekolah, dari calon guru penggerak sampai ke guru penggerak di SMA Negeri 1 Pleret, ya, tidak lepas dari perjuangan Bapak Ibu semua, ya, Bapak Ibu yang hebat-hebat. Ya. Bapak berharap bahwa kegiatan ini luar biasa dan positif buat kita semua, bukan hanya sebagai kegunaan dari CGP itu sendiri, tapi kita semua, termasuk Bapak juga, ya, sekolah. Jadi bukan hanya kebutuhan untuk lulus, untuk pelaksanaan yang lainnya, tetapi kegiatan ini sebagai diseminasi ini hal-hal yang luar biasa yang positif buat kita semua, agar kita diterapkan. Karena Bapak lihat di media sosial atau berita pun menyimpulkan bahwa 2024 ini sudah menggunakan kurikulum merdeka semua. Artinya bahwa kita harus siap-siap lebih maju. Alhamdulillah kita ada 5 guru penggerak nantinya. Itu satu modal buat kita semua, Bapak Ibu ya. Ini luar biasa. Bapak minta juga Bapak Ibu yang lain juga ikut serta, ikut CGP ini. Walaupun hari ini terakhir tanggal 27 ya, sampai jam 23, tapi hanya satu kan itu ya. Apa yang dipikirkan Bapak Ibu, apakah karena kesulitan, sibuk dan sebagainya. Kalau mencoba malah, Bapak berharap Bapak Ibu. Itu tadi Bapak, untuk masa depan Bapak Ibu sendiri. Kalau udah CGP, seperti kemarin Bapak beritahu, informasikan udah CGP, Bapak nggak akan dipindahkan kemana-mana. Di SMA Pleret tetap ya di SMA Pleret. Kalau cita-citanya tetap di SMA Negeri 1 Pleret. Yang kedua, bahwa pengembangan profesi ibu itu, pengembangan berkelanjutan ibu itu nggak hanya sebagai guru. Bila mana bosan menjadi guru, Bapak Ibu bisa menjadi pengawas. Mau nggak mau jadi pengawas, ingin jadi kepala sekolah, laksanakan seperti itu. Jadi itulah reward dari pemerintah dengan tipe CGP ini atau guru penggerak ini. Bapak sekali lagi berharap bahwa kegiatan ini Bapak harap berkelanjutan. Artinya bukan hanya sebagai teori saja, tetapi berkelanjutan ke depannya. Terima kasih para guru penggerak semua yang membantu rekan-rekannya. Kita saling bantu Bapak Ibu. Simak dan perhatikan, kita ambil hikmahnya, ambil positifnya. Pasti positif untuk keberlangsungan kita. Itu aja dari Bapak. Selamat bagi guru-guru hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Yuwana SPD MPD atas sambutannya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tema hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9. Ular? 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 Terima kasih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena waktu terus berjalan, silakan kepada
Ibu Eva Ari untuk menyampaikan paparannya terkait budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9. Bu Eva Ari, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, kebanggaan saya yang selalu menginspirasi Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pleret, Bapak Wahyu Yuwana SPD MPD. Yang terhormat, seluruh wakil kepala sekolah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah berkenan hadir di sini untuk selalu support dan mendukung semua aktivitas dan kegiatan para guru. Yang terhormat, rekan-rekan Dewan Guru semuanya, rekan-rekan seperjuangan yang saya sangat banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul sharing mengenai budaya positif di sekolah. Ini mungkin Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, terima kasih atas segala waktunya. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara ini, mungkin kita perhatikan, lihat di sini ini saya membawa materi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Pleret. Ini berlatar belakang sawah ya. Ini sebetulnya ada filosofinya, bahwasannya profesi kita sebagai guru itu merupakan ibarat petani gitu ya. Petani yang menanam padi, istilahnya seperti itu. Tentu saja dalam menanam padi ini banyak sekali ya hambatan-hambatan, ada hamaknya, ada apa, harus kita pupuk biar tumbuh subur gitu ya. Begitupun kita sebagai profesi guru yang selalu menuntut para murid kita untuk mencapai ya, untuk mencapai potensi yang diinginkan. Seperti itu ya. Nah kemudian baiklah Bapak Ibu, nah bagaimana kita bisa menciptakan suatu lingkungan yang positif ini ya. Ini merupakan kewajiban untuk warga sekolah karena kita sebagai pendidik ya harus saling mendukung, saling belajar dan saling support. Nah mudah-mudahan dari kebiasaan ini akan menghadirkan budaya lingkungan yang positif. Seperti itu ya. Next Pak. Nah Bapak Ibu, mari sama-sama kita kepalkan tangan kita. Maka semua tangannya diangkat. Boleh dua-duanya kita kepalkan. Anggap saja dua kepalan tangan ini, yang kiri A, yang kanan kepalan tangan kita adalah B. Ada sesuatu dari dalam kepalan tangan kita, misalkan kita megang uang 100.000 ya. Bapak Ibu itu akan diberikan ke orang nggak? Ke teman sebelah? Enggak. Terus teman sebelahnya misalkan, Bapak yang tahu ada uang 100.000 siapa? Tangan mana? Berarti diri kita kan? Di A atau di B? Coba Ibu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipaksa tangan Bapak Ibu kiri dan kanan, misalkan dibuka ya Bu ya. Tangan Ibu, kata teman Ibu yang sebelah, silakan buka tangan yang itu, saya mau buka gitu. Terus diri Ibu tetap meskipun dipaksa dibuka nggak mau, karena Ibu tahu bahwa dalam tangan Ibu itu ada uang 100.000. Tapi ketika hati Ibu berkata, udah berikan aja, akhirnya dibuka ya, dan Ibu berikan uang 100.000 dari tangan Ibu itu ke teman Ibu. Gitu ya. Nah itu artinya apa? Bahwa dalam untuk mendorong seseorang itu dibutuhkan motivasi intrinsik ya Bu ya. Begitupun kepada murid kita, kita terus menggembar-gemborkan di sekolah ini harus disiplin, harus disiplin, harus disiplin. Sementara motivasi intrinsik dalam diri siswa itu tidak kita tumbuhkan. Seperti itu ya. Nah kemudian ini, hukuman, ini ada pernyataan ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah betul Bapak Ibu? Betul, luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu kurikulum kita. Saya kasih coklat ya Bapak punten. Ya udah nanti boleh diambil coklatnya.
Terus kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul atau salah? Pemberian hukuman hal positif, anak melanggar, ya udah kamu bersih-bersih. Itu baik nggak ya Bapak Ibu? Baik, wah banyak banget yang ngejawabnya, luar biasa. Kali ini tepuk tangan dulu deh, karena banyak yang ngejawab. Terus yang ketiga, memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Oke, baiklah. Bapak Ibu hebat, terima kasih atas jawabannya. Kita lihat pernyataan berikutnya. Fisik kita ya. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan. Nah Bapak Ibu, ini nomor pertama sekali ya, berakhlak mulia ini pertama sekali ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirangsang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Ada suatu perubahan paradigma ya Bapak Ibu yang tadi kenapa saya tanyakan ke Bapak Ibu di sini ya, bahwa paradigma teori kontrol atau yang sering disebut dengan ilusi kontrol merujuk pada gagasan bahwa manusia seringkali memiliki keyakinan ya bahwa mereka memiliki kendali atau kontrol yang lebih besar terhadap situasi daripada yang sebenarnya mereka miliki. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ya, ilusi guru mengontrol murid. Nah, sesungguhnya itu adalah karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Contoh ya, di pelajaran kimia di kelas 11 banyak sekali ya siswa pada awal-awal jarang yang masuk di kelas saya. Tapi setelah saya adakan komunikasi dengan siswa, akhirnya di hari berikutnya terjadi suatu perubahan, gitu ya. Nah berarti itu di situ timbul ya ada motivasi kalau si murid itu mengizinkan dirinya untuk hadir di pelajaran kimia, gitu ya. Kedua, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini ya, hati-hati ibu-ibu, ini biasanya kita seringkali, termasuk ini juga sebagai pengingat buat saya, kalau menegur anak gitu ya, atau mengkritik orang lain ya, menegur murid, biasanya, oh kamu begini gitu ya. Dalam jangka waktu dekat mungkin anak akan berubah, oh iya ya, Bu Epa tadi bilang ini sama saya. Tapi jangka waktu panjang, efeknya itu akan kurang baik. Terus berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini seperti yang tadi, contoh nomor 3. Siswa yang berprestasi diberikan hadiah atau pujian. Nah, seperti ini ya. Nah itu sebetulnya pujian dan penghargaan pun itu tidak akan selamanya. Dalam waktu dekat, is okay ya, anak itu akan tumbuh. Tapi dalam jangka waktu panjang, nah itu penanaman intrinsik dari anaknya, karena ada harapan nanti akan mendapat hadiah, itu juga efeknya kurang bagus. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa dapat memiliki hak untuk memaksa. Jujur ya ibu bapak, saya juga kadang suka memaksa ke anak sendiri atau ke murid. Kamu kerjakan ini ya, tugas ibu kuno tadi kerjakan, misalkan gitu ya. Ayo nak, perlu dikerjakan jam 2 udah beres. Nah seperti itu ya, itu adalah memaksa. Betul, pada saat itu murid ketika dipaksa dia mengerjakan. Tapi entahlah setelah itu ya. Nah di situ berarti ini terlihat bahwa motivasi-motivasi intrinsik itu dengan paradigma yang tadi 3 saya sebutkan di slide sebelumnya, itu kurang menguatkan motivasi intrinsik daripada siswa. Seperti itu. Next Pak. Nah, di sini kita kadang kita suka respon dulu ya sebelum kontrol. Respon dan teori kontrol. Kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya mungkin sudut pandang orang pasti berbeda ya. Gitu ya. Paradigma atau cara berpikir seseorang tentu berbeda. 2.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, misalkan ada siswa, contohlah siswa Naril terlambat datang ke sekolah ya. Saya sebagai gurunya, Naril melanggar peraturan sekolah nih, dia telat. Udah image negatif aja ke Naril. Padahal harusnya saya memunculkan teori kontrol. Tanya dulu, sebetulnya penyebab Naril terlambat datang ke sekolah itu apa ya? Berarti kita bisa terus berpikir positif kepada orang lain ya, tanpa menyalahkan orang lain. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol, sesungguhnya saya. Diri saya sendiri yang harus bisa mengontrol ya, bukan orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Pada saat siswa dibujuk, ternyata gagal, ternyata teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi ketika kita gagal membujuk murid untuk melakukan sesuatu atau taat terhadap peraturan, tata tertib atau keyakinan kelas, yang berikanlah murid pilihan. Mungkin hal tersebut tidak sesuai dengan minat dan bakat murid. Contoh, mengerjakan tugas, Bapak berikan tugas, kerjakan ya soal seperti ini. Tidak semua siswa saya suka mengerjakan soal. Berarti saya harus memberikan pilihan soal-soal yang variatif untuk yang harus dijawab oleh siswa. Siswa bisa menjawab menggunakan artikel, video, atau TikTok, apa yang penting judulnya menjawab soal. Kemudian berikutnya model berpikir menang atau kalah ya. Nah ini ya, kita selalu menang kalah. Sesungguhnya pada teori kontrol model berpikir itu selalu menang dan menang terus. Seperti itu. Next Pak. Nah, disiplin positif ini dalam rangka menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah ya. Maka salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali, penerapan di sekolah-sekolah apakah sudah efektif atau belum. Nah, itu ya, itu perlu ditinjau kembali. Nah, di sini disiplin itu berarti artinya belajar ya, Bapak Ibu. Mengacu pada disiplin diri memiliki tanggung terjawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Mudah-mudahan hal ini sampai kepada hati siswa kita ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ataupun ancaman ataupun hukuman. Ya, jadi disiplin itu kita selalu berimbangkan disiplin wah dengan hukuman, melanggar ya dihukum gitu ya. Nah itu kita hapuskan di sekolah kita image-image seperti itu. Nah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah itu ya harapannya, karena tugas kita ya itu tanggung jawab bersama ya, disiplin positif itu. Next Pak. Di sini jadi makna disiplin itu ya, kebanyakan orang kata disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, teratur atau suatu kepatuhan. Kadang ada yang menghubungkan kata disiplin itu sama dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda disiplin dengan hukuman ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Itu hanya salah satu alternatif terakhir saja. Dan kalau bisa itu jangan digunakan sama sekali, gitu ya. Kedua, dalam budaya kita, makna disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin itu kalau seperti ini cenderung dengan ketidaknyamanan. Wah, disiplin, melanggar, nanti dihukum, otomatis seseorang itu menjadi tidak nyaman. Gitu ya. Nah, kemudian ini Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan di setelah ada disiplin yang kuat. Jadi gimana biar murid-murid kita itu merdeka? Ya, salah satunya disiplin. Disiplin itu apa? Nah, di sini untuk mewujudkan murid yang merdeka, kita harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal maupun motivasi eksternal. Nah, merdeka itu di sini menurut Ki Hajar Dewantara apa? Kemampuan untuk memerintah diri. Bukan bebas ya, merdeka itu kemampuan untuk memerintah ke diri sendiri. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Pertama ada profil Pancasila, internal balance, primary years program, life skill. Cepat, next. Nah di sini
Apa sih motivasi perilaku manusia itu? Nah, di sini ya, yang tadi kan saya bahas-bahas tentang motivasi intrinsik ya, biar tumbuh kesadaran gitu. Jadi dengan kesadarannya sendiri akhirnya tumbuh budaya positifnya. Di sini ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyaman hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, itu motivasi eksternal biasanya. Wah, kalau saya misalkan tidak mengerjakan PR seperti itu, pasti si guru ini marah-marah. Nah, itu berarti motivasi saya harus mengerjakan PR, itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini masih motivasi eksternal. Dan motivasi internalnya nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ada kaitannya merdeka dan restitusi ya Bapak Ibu. Ini sering sekali kita ini tidak lepas dari para murid kita, karena sehari-hari kita adalah bertemu dengan murid ya. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Nah, sementara restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, sehingga murid tercapai ya tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi hubungan antara kemerdekaan merdeka dan restitusi adalah bahwa restitusi salah satu tindakan hukum yang dapat mengenai atau mempengaruhi kemerdekaan individu. Nah, di sini murid harus merdeka, tapi murid juga harus direstitusi. Ya, restitusinya dengan cara apa? Nah, kita next Pak. Nah, di sini di restitusi ini banyak ya. Jadi kita ketika murid melakukan kesalahan atau melanggar ya, memperbaiki hubungan, terus bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tawaran, bukan paksaan ya. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian cara yang paling baik ya, ini mengembalikan murid berbuat salah kepada kelompoknya, fokus terhadap solusi. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, kita cari solusinya, bukan fokus ke masalahnya, tapi kita fokus ke solusinya. Ini satu lagi pembahasan berikutnya itu keyakinan kelas ya. Ini kenapa? Kalau mungkin saya juga jujur ya, kata-kata pertama keyakinan kelas. Apa yang kok keyakinan kelas? Karena kalimat yang sering saya dengar yaitu atau peraturan sekolah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya? Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian, mengapa kita melakukan peraturan harus datang tepat waktu pada saat bekerja. Nah, di sini, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi peraturan saja tidak selalu cukup, karena keyakinan kelas dapat memotivasi individu untuk patuh pada peraturan tersebut. Apa sih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas di sini ya? Di sini kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas, siswa merasa lebih bertanggung jawab. Contoh ya, pada satu ketika saya misalkan minta tolong, sana kalau ibu pakai kalimat gini, sana memesankan kopi ke kantin, menurut kamu enakan yang mana Neng kalimatnya? Ibu ini uji coba aja gitu. Terus sana langsung jawab, enakan yang ibu tadi bilang minta tolong. Kenapa alasannya? Saya lebih ikhlas Bu melakukannya. Nah, di situ saya uji coba ya. Ternyata dengan kalimat kata sedikit aja membuat anak tumbuh ya. Saya yakin. Jadi dia melakukannya lebih ikhlas ketimbang wah apa nyuruh-nyuruh. Karena pembesaran dia gitu ya. Oke, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Kemudian di sini menghormati orang dan berkomitmen, ya. Kalau di keyakinan kelasnya dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker, itu untuk kesehatan dan keselamatan. Hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru nih ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah bla bla bla. Itu adalah hukuman. Terus lari di lapangan basket karena terlambat hari di sekolah, itu juga hukuman gitu ya. Kemudian diminta push up 15 menit karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini zaman corona ini ya, mungkin next seperti. Nah, ini ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama-sama kelas 11 kimia. Di sini, ini buktinya. Nah, sekarang kita terlihat. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baiklah, hari ini kita hadir di kelas apa? Kimia peminatan 3. Nah, hari ini kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas ya. Peraturan kelas dulu sebelum memulai pembelajaran ya. Yuk kita ice breaking dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang Ibu akan bagikan dulu ya. Ini silakan keyakinan kelas apa yang ingin kalian sampaikan. Ibu bagikan dulu ya. Boleh temannya bantu ini. Bantu ya ke belakang. Keyakinan kelas apa yang ingin kalian sampaikan. Oke. Yang sudah boleh dipasang ke depan. Yang sudah boleh dipasang ke depan. Siapa namanya? Sari. Nah, sok boleh. Ayo, keyakinan kelasnya boleh kita pasang, nanti kita baca. Teman-teman dengerin ya, semuanya ya. Teman-temannya boleh. Mau yang itu, boleh dibacakan ke temannya. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati guru, menghargai teman. Sepakat? Oke. Ada lagi selain kita? Kita pilih. Ada lagi? Silakan ke depan. Ke depan. Yuk, bacakan. Apa? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Oke, silakan maju lagi. Dilarang keluar kelas sebelum waktu istirahat. Dilarang keluar kelas sebelum waktu istirahat. Nah, ini jangan keluar ya. Ada lagi? Satu lagi? Satu lagi? Nah, itu sok. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Wah, keren. Aku, nah tadi yang dibacakan itu adalah kesepakatan kita ketika proses pembelajaran kimia ya. Ini peraturan keyakinan kelas untuk kelas kimia 3. Nah, sekarang kita yang tadi kita buat, kita sepakati, kita akan tuliskan di sini bersama-sama ya. Dan kita akan patuhi bersama-sama, gitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya.
kita terlihat pada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua orang berusaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini satu yaitu bertahan hidup, makanan, pakaian, kemudian kasih sayang dan diterima ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama itu menjadi bagian dari kebutuhan manusia. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humoris, antusiasme, tertawa, itu juga bagian dari kebutuhan manusia ya. Oke, next. Nah, di sini bagaimana posisi kontrol ya. Di sini posisi kontrol guru di sini ya, kita kadang suka bingung dengan kata-kata. Saya juga belajar dari sini ya, perlahan memperbaiki sedikit demi sedikit ya. Apa yang udah saya lakukan ternyata banyak sekali dosa-dosa saya terhadap murid-murid saya atas kata-kata yang udah saya lontarkan. Setelah mempelajari ini, saya jadi lebih banyak merefleksi. Nah, di sini ya, penghukum, menghardik, merujuk-rujuk, menyakiti, menyindir. Kadang ada guru yang membuat rasa bersalah. Jadi ini kadang berceramah seharusnya atau ibu kecewa dengan kamu. Kemudian ada guru yang kayaknya dengan murid itu teman. Artinya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah bantu ibu, gitu ya, gitu. Atau kedua ada guru yang memang sifatnya pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian yang ketiga manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada posisi kontrol manakah ya dari kita terhadap murid kita? Next Pak. Ya, nih, ada kasus yang tidak ikut upacara bendera di sini ya. Kalau gurunya itu sebagai karakter penghukum, dia akan menyuruh muridnya untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Ya. Kemudian kalau merasa bersalah, si guru ini akan menegur muridnya beberapa kali. Bapak Ibu memberitahu, kamu selalu saja membuat saya kecewa misal. Waduh, kamu gini lagi gitu ya. Kalau teman, ayo dong ikut upacara, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu sekali ini aja, kamu teh hadir di upacara teh misalkan gitu. Kemudian kalau pemantau pasti mengatakannya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kalau melanggar sekolah? Pemantau ya. Kemudian kalau manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Jadi siswa diberikan pertanyaan ya kalau manajer. Terus untuk memperbaiki kesalahannya seperti apa? Nah, gitu. Next. Nah, di sini ya Bapak Ibu, coba barangkali ini yang pertama dari yang udah saya paparkan. Saya kecewa dengan kamu. Berarti ini sebagai apa nih posisi kontrol gurunya di sini? Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Oke, yang pertama pembuat rasa bersalah. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Laila. Terus kedua, kalau murid kita melakukan kesalahan, maka saya kepada murid akan mengatakan, kamu benar-benar tidak melakukannya. Benar gak? Misalkan gitu ya, ditanya tuh murid itu. Kalau saya melontarkan kira-kira kalimat yang mendekati ke sini, berarti saya sebagai guru yang seperti apa ya? Pemantau. Manajer pemantau. Manajer pemantau. Memantau. Tadi yang pertama apa? Rasa bersalah. Yang kedua pemantau. Kemudian yang ketiga, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Yang ini, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya, demi saya. Teman. Aduh, luar biasa. Kamu tidak mendapatkan nilai jika kamu tidak pernah mengerjakannya. Penghukum, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Aduh, saya beri cepatnya lebih banyak nih. Next, kita lihat jawaban yang sebenarnya.
Oke, teman semua ya Ibu Bapak. Wah, luar biasa. Oke, next Pak. Nah, di sini, bagaimana Ibu cara menegur kepada anak yang sudah melakukan kesalahan ya kepada siswa kita? Di sini ada caranya ya, ini ada videonya nih. Nah, ini tindakan pertama, apa sih segitiga restitusi itu? Nah, ketika anak melakukan kesalahan, tadi kita udah tahu posisi guru di mana, kita sebagai manajer kah, teman kah, penghukum kah. Nah, sekarang kita bagaimana untuk memperbaiki anak supaya menjadi suatu kekuatan yang utuh ketika kembali kelompoknya, tidak merasa minder ketika sudah kita tegur, tidak merasa sakit hati, tidak merasa hal negatif lah gitu ya ketika kita tegur kepada anak tersebut. Di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Pertama, menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika anak bersalah, boleh langsung disalahkan atau dibentak atau diapa. Tanya dulu ya, biar dia reputasinya atau harga dirinya tidak hancur. Itu apa ya? Stabilkan identitas, baru tanyakan keyakinan kelas, ya. Dia meyakini yang mana, peraturan yang mana, dan bagaimana cara memperbaikannya. Baru validasi tindakan yang salah. Dia memperbaikinya akan seperti apa dengan hal seperti ini, gitu ya. Next Pak. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, di sini berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang itu sering kita lontarkan ya, tapi jarang sekali karena kita suka gengsi ke murid dia. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, atau Bapak tidak akan mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa seperti itu kata-kata yang sering kita lontarkan tidak jauh kepada siswa kita. Nah, next Pak. Nah, di sini ada teori kontrol bahwasannya pada saat kita termotivasi secara intrinsik ya. Apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati, kita sepakat apa? Oh, tidak bawa HP berarti sepakat semua. Oh, hari Senin pakai baju putih abu. Contoh kasus 1. Mohon maaf, ini mohon izin Bu Layar dipublikasikan videonya. Ini saya balik kelas 19 yang mendapatkan laporan dari guru matematika Bu Layar ya. Ada 2 siswa ini, Nafisa dan Rizky, saat pelajaran matematika mondar-mandir. Ini kelas Model. Di sini baru aja mau menyampaikan, tiba-tiba Rizky izin ke toilet, kemudian gak lama Nafisa juga izin ke toilet, dan siswanya menertawakan, ya. Di tengah-tengah pembelajaran pun Bu Laila, tiba-tiba ini ada siswa Nafisa izin lagi yang tadi ke toilet, dan Rizky juga ngikutin lagi izin ke toilet. Akhirnya itu jadi bahan lelucon ya di kelas ya. Ketawa lagi kan teman-temannya. Nah, akhirnya Bu Laila menelpon lah ke saya karena saya adalah wali kelasnya. Mohon maaf, ini saya mau sampaikan. Kelas Bu Eva, ini Rizky dan Felisa sering keluar masuk di pelajaran saya sudah beberapa kali. Gak tahu kenapa ini Bu Eva. Oh gitu, baik Bu, terima kasih laporannya. Tapi saya tanya dulu ya ke anaknya ya Bu. Iya, mohon dibimbing ya Bu Eva ya. Siap Bu Laila, terima kasih ya informasinya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian saya memanggil ya, minta tolong siswa memanggil Rizky dan Nafisa. Ya karena Kamu tahu nggak, Melisa, Rizky? katanya Nafisa sakit perut ya.
Makanya berkali-kali izin di pelajaran matematika bolak-balik ke toilet. Sekarang Rizky. Nah, ternyata Rizky ke kantin. Nah, ini yang dilontarkan oleh Bu Epa itu seolah-olah kita berpihak dulu pada murid ya Bapak Ibu. Padahal kita tahu ya ada sesuatu tindakan yang dilakukan oleh murid kurang tepat. Gitu. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Melanggar apa nih Rizky? Padahal tadi udah bikin keyakinan kelasnya ya. Katakan prestasi saya dan semangat belajar. Rizky, Sama harusnya juga. kamu harus jadi terbaik ya, jangan diulang lagi ya. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Laila. Itu contoh praktek restitusi sederhana ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu menghadapi masalah apalagi orang kesiswaan, wali kelas, masalahnya lebih rumit dari apa yang divideokan. Dan penyelesaian masalahnya tidak sesederhana yang didramakan. Nih, pertama, stabilkan dulu identitas siswa. Jadi kita yang tadi, saya kan bilang kepada Rizky, ya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga kalau lapar pasti makan gitu. Hanya saja mungkin siswa tersebut tidak tepat ya. Izin ke toilet bolak-balik, keduanya siswa tersebut sudah apa? Berbohong ya. Berbohong kepada Bu Laila izinnya ke toilet, tahunya ke kantin gitu ya. Itu sudah melanggar ya, melanggar keyakinan kelas. Nah, udah gitu kita tegur. Terus siswa udah tahu, ngebentur ke hatinya siswa. Oh, tahu ya saya teh salah, kan udah disepakati seperti ini. Tapi kenapa saya seperti itu? Terus kamu perbaikinya seperti apa Rizky? Akhirnya siswa mengungkapkan sendiri. Nah, itu adalah bentuk validasi tindakan ya, validasi tindakannya. Siswa sampai mengungkapkan keluar dari dirinya sendiri, dari lisannya sendiri, saya akan memperbaiki lebih baik lagi atau apa. Nah, itu berarti kita sudah berhasil. Dan ini restitusi ini tidak hanya satu kali ya Bapak Ibu, terus dikontrol. Dan berawal dari disiplin ini ya, disiplin sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang disiplin positif, yang membudaya, menjadi karakter yang sesuai dengan visi misi sekolah kita, gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf dalam penyampaian ini mungkin kurang banyak sekali kekurangannya dalam penyampaian materinya. Tentu saja itu kekurangan diri saya, yang sempurna hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu atas segala kesempatannya untuk pemaparan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Bu Eva yang hari ini sudah menyampaikan pemaparannya begitu luar biasa. Jadi kami simpulkan bahwa budaya positif merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang untuk berkembang, bekerja dengan semangat dan mencapai tujuan bersama. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Eva. Ulat. Alhamdulillah ya. Refresh ya. Oke. Kapurwakarta aya Taman Sri Baduga. Kasubang seueur ganasna. Jadi guru kudu bangga lantaran diangkat derajatna. Oke. Jadi ada satu lagi nih ada nih. Nyimpen buku dina rak. Dinten Kemis nganggo kabaya. Harayu daftar calon guru penggerak. Nama ilmu jeung baraya.
Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan dari segi ucapan dan sikap saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ramdhani, kelas kimia minat 1. Terima kasih Bu Eva karena telah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi agar saya tidak terlambat kembali dan akan terus disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pelisa Putri Purnama dari kelas Minat Kimia 1. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Eva telah mengajak saya berdiskusi mengenai pentingnya menghargai dan menghormati orang lain. Kedepannya, saya akan lebih menghargai dan menghormati orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kofiansa dari kelas 11 Kimia Minat 1. Terima kasih kepada Bu Eva karena telah mengajak saya berdiskusi atas pentingnya saling menghormati dan menghargai. Kedepannya saya akan lebih saling menghormati dan menghargai. Terima kasih.